Ini adalah salah satu trik dan cara atau tips untuk kalian-kalian yang misalnya punya temen yang ini, kayak suka menceritakan hal yang sia-sia yang tidak ada hubungannya dengan kita, baik misalnya kita sendiri maupun dia. Misal contohnya dia suka banget membawa permasalahan orang lain eh, di dalam per- perbincangan antara kita berdua. Misalnya lu sama dia lagi ngobrol nih, nongki-nongki gitu kan. Terus dia tuh kayak suka banget, lu tahu nggak sih, si itu tuh kayak begini loh. Ih, gue baru tahu ternyata begini dan begitu. Nah, ini sebenarnya orang-orang yang seperti ini sebenarnya itu adalah kalau menurut gue itu adalah hmm, kayak ini ya, kayak penyakit yang itu tuh udah nempel ke dalam diri dia gitu. Jadi istilahnya itu adalah satu kebiasaan yang biasa dia lakukan sehingga itu menjadi sesuatu yang refleks buat dia. Nah, caranya ketika kalian mempunyai atau menemui orang yang seperti ini, kalian itu cukup menanggapinya dengan eh, pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Misal nih dia cerita tentang, misal lu tahu juga, kalian sama-sama tahu nih ada permasalahan si teman kalian. Misalnya kalian bertemannya bertiga gitu. Terus misalnya si B teman kalian yang si B itu punya masalah. Nah, kan terus kalau misalnya tipe orang yang tidak ingin membicarakan masalah orang lain karena kalian merasa oh itu nggak penting buat gue gitu. Gue lebih penting membahas tentang apa yang menurut gue bermanfaat buat gue saat ini. Toh juga masalah orang lain kalau ceritain ya apa gunanya buat kita nggak memberikan benefit sama sekali kan ya. Oke, jadi cara yang paling efektif adalah walaupun kalian tahu tentang masalah itu, kalian pura-pura nggak tahu aja dan juga menunjukkan sikap yang nggak mau tahu. Nah, yang paling ekstrim adalah kalian bilang sama dia, udahlah nggak usah dibahas, nggak penting juga itu. Jadi itu kayak ibaratkan kayak kata yang ngesekakmat dia. Terus karena gini, pengalaman gue kalau misalnya ketemu sama orang kayak gini, biasanya mereka kalau satu kali kita ngomongin sekali tuh mereka tuh nggak ingat gitu. Karena itu kayak menjadi suatu ini loh, menjadi suatu ini apa kayak karakter buat mereka. Jadi ibaratkan dia kalau misalnya dia nggak cerita misalnya dia cerita kayak gitu sama lu, sama orang lain pun dia bakalan kayak gitu juga gitu. Dan itu ya ibaratnya kan kalau sama lu dia mungkin nggak ingat gitu kan. Dia mungkin ingat, tapi pas sama orang lain nanti pasti bakal diulangi lagi. Ibaratkan gue mau bilang gini loh, itu suatu karakter yang agak sulit untuk diubah gitu. Apalagi kalau misalnya dia dalam dirinya sendiri tidak ada keinginan buat mengubahnya. Ya kayak gue bilang tadi sih, kalau misalnya kayak kalian ketemu sama, kadang kan ya kita ketemu teman, ya dia kadang ada positifnya, tapi kadang ada juga begitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang tuh emang kayak begitu, suka membicarakan masalah orang lain. Ya ibaratnya kan masalah tuh gak ada hubungan sama kita gitu. Kayak nggak memberikan benefit, cuma membuang waktu kita sia-sia, membuang energi kita dan pikiran kita gitu kan ya. Jadi caranya kayak aku bilang tadi, kalian pura-pura nggak tahu dan pura-pura tidak mau tahu. Yang paling efektif adalah kalian pura-pura nggak mau tahu aja gitu. Pura-pura nggak mau tahu dan kayak nggak peduli gitu masalah orang. Karena sebenarnya kita tuh nggak perlu tahu gitu masalah orang lain gitu. Jadi kayak yang apa ya? Kayak ibaratkan nih, lu punya penyimpanan nih space memori di kepala lu gitu kan. Untuk memikirkan dan mengingat masalah lu sendiri aja, diri lu sendiri aja tentang apa lo yang lalu hari ini, terus nanti bagaimana masa depan lu dan planning-planning lu aja, itu kepala kita kayaknya udah hampir pecah, bukan pecah sih, kayak udah penuh gitu. Jadi apalagi kalau misalnya lu tambahin dengan lu memikirkan dan menceritakan masalah orang lain. Ini contoh gampangnya begini ya, gue kasih contohnya. Ibaratkan anggaplah masalah yang kalian misalnya kalian menceritakan tentang orang lain itu eh, ibaratkan itu kayak cuman untuk menjadi apa namanya cuman untuk menjadi bahan obrolan. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalnya setelah ngobrol itu, pasti nanti kalau misalnya ada satu saat atau satu waktu kalian tuh kayak pas waktu pikir sesuatu kalian tiba-tiba inget aja gitu masalahnya sih yang kalian ceritain di tongkrongan kalian itu tentang masalahnya si B. Nah itu adalah salah satu efek negatifnya gitu. Makanya kenapa aku bilang udahlah nggak usah terlalu kepo, udah nggak usah terlalu mau tahu lah urusan orang lain. Kalau bisa kita nggak usah tahu aja gitu masalah orang apa gitu. Nah, kalaupun kalian mau tahu tentang masalah orang lain itu minimal tuh yang baik-baiknya aja gitu, yang baik-baiknya yang bisa akan jadikan motivasi, inspirasi buat kalian pribadi. Yang pokoknya menguntungkan lah gitu. Terus kayak yang, lu tahu nggak sih kalau si A ini ternyata dia selingkuh loh sama si ini. Kalau gue kayak yang apa sih nggak penting banget gitu.
nggak penting gitu. Jadi dalam prinsip gue, hidup orang lain tuh nggak penting buat gue. Jadi gue tuh kalau apa ya, kayak masalah hidup orang lain, cerita orang lain tuh nggak penting selain yang memberikan manfaat buat gue gitu. Jadi kayak gue tuh mereka punya masalah apa gue nggak mau tahu, gue bodo amat gitu. Dan menurut gue itu yang paling efektif ketika kita tuh bersosialisasi dengan manusia ya. Apapun hal negatif tentang orang lain tuh berusahalah untuk tidak tahu dan tidak mau tahu gitu. Karena ketika lu mau tahu gitu semua masalah orang lain tuh kayak menunjukkan bahwa sangat rendahnya eh, apa ya, sangat rendahnya self esteem lu terhadap diri lu sendiri gitu. Kayak yang gini, simpelnya gini, kayak lu tuh sampai lu tuh lebih lebih memikirkan masalah orang lain ketimbang diri lu sendiri. Lu tuh membuat diri lu tuh kayak second choices dan lu menjadikan masalah orang lain tuh viral di kepala lu. Coba lu pikir itu di mana gitu logikanya. Jadi buat lu yang masih suka ngomongin orang gitu kan, apalagi kayak suka gibah-gibahin orang, suka menceritakan masalah orang lain, dia kayak gini loh, kayak gitu loh. Udah deh, stop. Mulai sekarang lu pikirin aja tentang hidup lu, apa yang bermanfaat buat lu, gue gimana ke depannya. Atau kalaupun lu mau cerita tentang orang lain, kalian cerita yang baik-baiknya aja, yang oh itu bisa dijadikan inspirasi dan motivasi. Jadi lu gak usah terlalu kepo gitu. Makanya kalau lu, apalagi kayak orang-orang yang suka menggibah, menggosip, itu sebenarnya adalah asal muasalnya kalau mereka tuh terlalu kepo dengan masalah orang lain. Coba aja mereka nggak kepo dan mereka nggak punya informasi gitu tentang orang lain, pasti mereka nggak punya bahan kan. Ini itu kan sebenarnya kayak gosip, gibahin orang itu kan karena awal mulanya mereka punya bahan buat ngomongin orang lain. Sehingga ketika misalnya dia udah nggak punya bahan obrolan lagi, ya mereka jadinya ngobrol orang lain kayak gitu. Itulah mengapa gue bilang lu kurang-kurangin kepo tentang kehidupan orang gitu. Tahu tentang kehidupan orang. Kalau perlu kita nggak perlu tahu lah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kaitannya dengan kita, sesuatu yang tidak memberikan manfaat buat kita. Kita cukup tahu tentang masalah kita dan kita cukup ngurusin benefit, cukup ngurusin apa yang bermanfaat buat kita dan buat kedepannya. So segitu dulu buat video kali ini. Kayaknya gue udah kepanjangan. Bye bye.